Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nisa Amini dengan NIM 2305201. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan perkembangan masyarakat di Indonesia. Yang dimana yang pertama itu pada masa kerajaan pada abad 4 sampai 15 Masehi. Yang dimana pada periode ini muncul kerajaan-kerajaan besar seperti Kutai, Sriwijaya, dan Majapahit. Dan masuknya Islam melalui perdagangan juga melahirkan kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak, Mataram, Aceh, dan Ternate. Dan kehidupan masyarakat masih didominasi oleh sistem agraris dan maritim. Setelah masa kerajaan, lalu masa penjajahan yang dimana itu kurang lebih pada tahun 1500 sampai 1942, yang dimana bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris itu datang ke Nusantara untuk berdagang rempah. Belanda melalui VOC kemudian menguasai politik dan ekonomi dengan sistem tanam paksa yang yang menyengsarakan rakyat. Dan lalu terjadi diskriminasi sosial, kesenjangan, serta penderitaan yang berkepanjangan. Setelah pada masa penjajahan, lalu Indonesia beralih kepada masa kemerdekaan yang dimana pada masa kemerdekaan ini pada tahun 1945 sampai 1966, proklamasi 17 Agustus 1945 itu menjadi titik lahirnya Indonesia yang merdeka. Setelah itu, bangsa menghadapi revolusi yang mempertahankan kemerdekaan dari Belanda. Dan sistem pemerintahan pada masa itu berubah-ubah, serta demokrasi liberal, lalu demokrasi terpimpin yang di bawah kepemimpinan Soekarno. Setelah itu, setelah masa kemerdekaan itu terbitlah masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai tahun 1998 yang dimana Soeharto naik menjadi presiden dan pada Orde Baru ini fokus utamanya adalah stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Meski pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerintah sangat sentralistis dan penuh praktik KKN, yakni korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan pada masa Orde Baru ini juga terjadi krisis moneter yang dimana memicu runtuhnya Orde Baru. Setelah itu, yang terakhir itu masa reformasi pada tahun 1998 sampai sampai sekarang. Yang mana dimulai dengan jatuhnya Soeharto. Dan ciri utama era ini adalah demokratisasi, kebebasan berpendapat, dan otonomi daerah. Undang-Undang 1945 juga mengalami amandemen dan sistem pemilu berubah menjadi memilih langsung. Dan kini Indonesia juga memiliki tantangan-tantangan yang baru dan kompleks seperti globalisasi, digitalisasi, kesenjangan sosial, dan juga korupsi.